Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 308, jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi di bawah meja. Kamu, jangan pikir aku tidak tahu kalau Seng Xiao mengajarkan semua ini padamu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu tahu semua ini ketika kamu masih seorang murid yang belajar cara memotong mayat? Tidak mungkin, Nona Minghui. Departemen Perencanaan membantah pernyataan Seng Minghui. Anda tahu, kami telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini sebelum rapat. Putra mahkota tidak mungkin mengetahuinya sebelumnya. Cukup. Kakek Seng akhirnya berdiri dan mencibir. Apa lagi yang ingin kau perdebatkan? Kau lulusan bisnis dari universitas bergengsi, tetapi kau bahkan tidak bisa bersaing dengan seorang gadis yang bermain dengan pisau bedah. Aku sangat yakin kau akan mampu memimpin Departemen Perencanaan. Tetapi sekarang aku tahu itu adalah kesalahan. Kakek, tidak, aku tidak seperti ini. Sekarang setelah aku melihatnya, aku tidak akan tahu bahwa cucu perempuan yang aku banggakan seperti ini saat bekerja. Kamu telah membuatku malu hari ini. Benar-benar. Kakek Seng berdiri tegak dan menarik napas dalam-dalam. Dan kamu masih punya muka untuk meneleponku dan mengatakan bahwa kamu diganggu. Kamu tahu, jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi di bawah meja. Kakek Seng Minghui segera meraih tangan kakek Seng. Namun, dia menepis tangan kakek Seng. Sepertinya kamu tidak cocok bekerja di Huang Yao. Jadi, jangan pernah mencoba terlibat dengan urusan Departemen Perencanaan lagi. Kakek, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Seng Minghui panik dan segera meraih lelaki tua itu. Kakek Seng bahkan tidak memandangnya, dia malah memandang Mama Seng. Jika dia ingin bekerja di Huang Yao, biarkan saja dia bekerja sebagai juru ketik atau pekerjaan sejenis. Dia harus mulai dari dasar. Seorang wanita muda dari Seng bekerja sebagai juru ketik. Itu lebih buruk dari kematian itu sendiri. Bagaimana dia bisa tahan menerima penghinaan seperti itu? Kakek, kamu akan menyesali ini. Setelah mengatakan itu, Seng Minghui berlari keluar ruang rapat sambil menangis. Kakek Seng tampak sakit, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum pergi, dia memberitahu Mukiki, selesaikan rapat dan selesaikan semua urusan acara. Setelah itu, kamu bisa kembali ke sekolah. Kakek, sekarang setelah kakak ketujuh tahu banyak hal dan merasa dipermalukan, dia pasti akan berusaha membalas dendam. Aku tidak keberatan, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan membocorkan berita itu terlebih dahulu. Itu adalah kerja keras Departemen Perencanaan dan Pemasaran. Kakek Seng tahu bahwa dia harus berhati-hati. Bagaimanapun, dia tidak akan menganggap enteng masalah Huang Yao meskipun dia tidak menyukai Mukiki. Selain itu, acara ini sangat penting. Jika Seng Minghui berani berbuat demikian, dia akan menyangkal cucu perempuannya ini. Tenang saja, dia tidak akan mampu melakukannya. Setelah mengatakan itu, kakek Seng meninggalkan Huang Yao. Hari ini, dia memang telah belajar dari kesalahan Seng Minghui yang sangat memalukan. Sebelumnya dia mengira Seng Minghui tidak akan sebodoh itu meskipun dia seorang yang suka merayu. Namun, melihat tindakannya tadi, dia tahu bahwa dia telah membuat keputusan yang bodoh. Karena setelah bantuan Mukiki, status Departemen Perencanaan akan membaik. Kepentingan mereka akan menjadi jelas. Pikiran para staf mulai menjadi liar dengan imajinasi dan kreativitas setelah dirangsang oleh Mukiki. Karena itu, dia tidak bisa lagi membiarkan Seng Minghui menjadi penanggung jawab. Sementara itu, dia telah melihat kemampuan dan kreativitas Mukiki. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diajarkan Seng Xiao padanya. Ketika staf di Departemen Perencanaan melihat bahwa Mukiki lah yang diakui sebagai orang yang cakap, mereka sangat gembira. Nonamu, mari kita lanjutkan rapatnya. Waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi. Mukiki mengangguk dan duduk dengan tenang untuk melanjutkan pertemuan. Seng Minghui mengemudi dengan gegabah. Dan kakek Seng telah mengirim sopirnya untuk mengikutinya. Karena mulai sekarang, setiap gerakannya harus diawasi dengan ketat. Seng Minghui membenci Mukiki. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia dipermalukan di depan semua orang. Selain itu, kakek ada di samping Mukiki. Apa yang bisa dia lakukan? Suatu hari, dia akan memotong Mukiki 1000 kali. Tak lama kemudian, semua orang tahu tentang insiden yang terjadi dalam rapat tersebut. Mereka tahu bahwa kakek Seng telah berencana untuk membiarkan Seng Minghui merebut penghargaan atas kerja keras Mukiki. Namun setelah rapat tersebut, staf di Departemen Perencanaan dan Pemasaran telah bersumpah setia kepada Mukiki. Jika ada yang menyebutkan bahwa acara tersebut direncanakan oleh Seng Minghui, mereka akan berdiri dan melawan. Dia perencana macam apa? Kalau memang dia perencana, kenapa dia tidak tahu apa-apa saat kita tanya? Apakah dia anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga Seng? Mengapa dia begitu berbeda dari keluarga Seng lainnya? Lihatlah putra mahkota. Dan lihatlah Mama Seng dan yang lainnya. Nona Minghui seperti seorang penjahat jika dibandingkan. Tepat sekali. Dan dia bahkan ingin merebut kepercayaan orang lain.
Dia harus punya keterampilan untuk melakukan itu. Kelompok demi kelompok orang di perusahaan itu menertawakan Seng Minghui. Sementara itu, departemen lainnya sangat penasaran seberapa menarik acara itu hingga mereka mengakui kemampuan Mu Qi sebesar itu. Dimanapun Seng Xiao lewat, dia mendengar pujian untuk anak perempuannya. Dia bisa membayangkan betapa bersinarnya dia selama pertemuan itu. Setelah kejadian ini, mungkin kakek Seng tidak akan membiarkan Seng Minghui mengambil alih departemen perencanaan untuk sementara waktu. Seng Minghui tidak ingin pulang, tetapi dia tidak punya tujuan. Jadi, dia pergi ke pub lagi. Dan tentu saja, dia memikirkan Shen Ruwei. Shen Ruwei sebelumnya memberitahu Seng Minghui bahwa dia akan dikalahkan oleh Mu Qi lagi. Namun, dia tidak menyangka hari itu akan tiba secepat ini. Dan Shen Ruwei juga memberitahu dia bahwa jika dia membantunya mengenal sepupu tertuanya, dia akan membantunya menyingkirkan Mu Qi. Memikirkan betapa bangganya Mu Qi selama pertemuan hari ini, Seng Minghui tidak tahan lagi. Jadi, dia berkata kepada bartender, "Saya ingin bertemu manajer Anda. Bisa kukatakan kau datang terlalu cepat. Kupikir kau akan bertahan lebih lama." Shen Ruwei keluar dari pelataran dalam dan duduk di samping Seng Minghui. "Ada apa kali ini? Benarkah kau akan menolongku jika aku menolongmu?" Seng Minghui bertanya pada Shen Ruwei. Kali ini, dia telah memutuskan untuk mengirim Mu Qi ke ajalnya. Tentu saja. Shen Ruwei mengangguk. "Bagus. Ada satu hal yang perlu kamu lakukan untukku sekarang." Mu Qi sudah menebaknya dengan benar. Seng Minghui akan memilih mengorbankan acara dan reputasi Huang Yao hanya untuk mempermalukannya. Bukan begitu caranya. Kamu harus menjadi makom belangku dulu. Aku tidak akan lari setelah bertemu dengan saudaramu. Kenapa kamu terburu-buru? Seng Minghui berpikir sejenak dan mengangguk. Kau yang mengatakannya. Jika aku berhasil membuatmu bertemu dengan sepupuku, kau harus membantuku dengan satu hal.